Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udalla wa azilla aw zalla wa adhlima aw dhulama aw ajhala yujala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul din fillah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya terus mengalir dalam kehidupan ini, tak pernah berhenti. Sesungguhnya nikmat itu ada, terlihat selalu, terasa di dalam jiwa. Hanya orang-orang yang beriman, bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang mampu bisa melihat, yang mampu bisa merasakan bahwa nikmat itu ada dalam kehidupan kita. Karena itu kuatkan energi syukur kita, saudaraku mitra muslim hafizakumullah, dengan selalu berucap minimal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, manusia yang luar biasa menjadi teladan dalam kehidupan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku mitra muslim hafizakumullah, Tuhan izinkan aku kembali. Yang sesungguhnya Allah selalu terbuka kepada siapapun. Allah itu maha kasih kepada siapapun, bahkan kepada para pendosa sekalipun. Allah begitu sayang, Allah banyak memberikan kesempatan. Dan begitu kasihnya, begitu sayangnya, hingga Allah memanggil para pendosa tersebut dengan ungkapan hamba yang baik. Dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Allah yang luar biasa dalam surat Az-Zumar ini berkata, yang terjemahnya kurang lebih, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang baik, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunub jami'an, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya, semua diampuni sama Allah Rabbul Alamin. Dosa, pelaku dosa besar, pelaku dosa kecil diampuni sama Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha pengasih. Dalam kajian bahasa di dalam Al-Quran, kata-kata abdun, mitra muslim hafizakumullah, kata-kata abdun di dalam Al-Quran biasanya jamaknya, pluralnya itu ada dua. Terkadang abdun itu jamaknya ibad, dan terkadang abdun jamaknya itu abid. Ketika Al-Quran berbicara abdun dengan jamak plural yaitu abid, hamba-hamba, itu biasanya yang dimaksud adalah hamba-hamba yang tidak baik, hamba-hamba yang tidak baik. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dalam sebuah ayat yang lain Allah menyatakan wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, menggunakan abid. Tidaklah Tuhanmu menzalimi hamba-hambanya yang buruk sekalipun, perilakunya enggak benar, jahat, dosanya sudah enggak ketulungan banyaknya, Allah enggak akan pernah menzalimi sekalipun ada hamba yang model kayak begitu. Itu kurang lebih begitu tafsiran para ulama kata-kata abid.
Tapi seringkali juga Allah di dalam Al-Quran menggunakan diksi kata-kata jamak daripada abid itu dengan ibad, bukan abid. Jadi abdun itu ada dua ya, ada abid, ada ibad. Terkadang Allah lebih sering menggunakan ibad, lebih banyak menggunakan ibad. Ibad ini sama dengan abid, yaitu jamak daripada abdun, hamba Allah. Tapi ketika Allah menggunakan kata-kata ibad, itu biasanya hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang baik. Dan perhatikan luar biasanya saudaraku ikhwatat din fillah, dalam surat Az-Zumar ayat 53 ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW supaya memanggil orang-orang yang berdosa dengan hamba-hamba yang baik. Memanggil para pendosa bukan dengan kata-kata yang kasar, tapi dengan kata-kata yang lembut, dengan diksi yang menyejukkan hati, dengan diksi yang luar biasa hebatnya, yaitu dengan diksi ibad. Ibad itu hamba-hamba yang baik, maka ibadur rahman, hamba-hamba sang pengasih, menggunakan kata ibad, bukan abid. Kalau abid itu biasanya kata banyak ulama mufassirin, abid itu jamak plural yang menunjukkan kepada hal-hal yang perangai yang buruk, hamba-hamba yang buruk. Tapi hamba-hamba yang punya perangai yang baik itu biasa disebut ibad. Dan di surat Az-Zumar ayat 53 ini, para pendosa, orang-orang yang selalu hidupnya berdosa, sama Allah dipanggil dengan ibad, sama Allah dipanggil dengan ibad. Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW memanggil hamba-hamba yang asrafu ala anfusihim, yang begitu luar biasa melampaui batas dalam perilakunya, dalam sepak terjangnya kehidupan di dunia, melampaui batas. Saudaraku mitra muslim, dosanya luar biasa. Sama Allah kepada Rasulullah, udah panggil aja mereka dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang baik. Itu kan bahasa begitu. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang sangat melampaui batas pada diri mereka, melampaui batas ke hamba-hamba yang baik. Saking sayangnya Allah itu, saking sayangnya. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian itu putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfir, jangan putus asa sebesar apapun dosa, jangan putus asa, tetaplah minta ampun kepada Allah. Innallaha yaghfir dzunub, karena Allah itu mengampuni semua dosa. Dzunub jami'an, ditambah lagi dzunub ini kan jamak, di jami'an ditakkid lagi. Oh, semua dosa itu diampuni sama Allah selama masih hidup ya. Termasuk syirik, termasuk syirik. Syirik itu saudaraku juga diampunin selama masih hidup. Selama masih hidup. Jadi Allah itu luar biasa sayangnya sama kita. Jadi masih berharap hambanya itu bisa kembali kepadanya. Maka tak perlu sebenarnya minta izin untuk kembali kepada Allah, karena Allah sudah mengizinkan, membebaskan siapa saja yang berdosa, silakan untuk kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Innahu huwal ghafur rahim, karena Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Saudaraku ikhwatiddin fillah, kita semua tahu ya bahwa ayat ini Az-Zumar ayat 53 ini memberikan spirit dan motivasi dalam kehidupan kita untuk selalu bertobat, untuk selalu bertobat. Dan yang namanya tobat itu kan secara bahasa artinya arruju, Mas Nasir, mitra muslim. Artinya taubat itu adalah kembali. Dan ada hal yang menarik dengan kata-kata taubah ini kan, yang artinya kembali itu kan. Bahwa kalau isim fa'ilnya itu kan at-taib. At-taib, jadi at-taib adalah orang yang kembali. Orang yang bertobat adalah orang yang kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah berarti dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Dan ternyata yang menarik adalah di antara nama Allah juga ada At-Tawwab. At-Tawwab itu isim mubalaghah daripada At-Taib. Jadi taib itu isim fa'il, tawwab itu mubalaghah, superlatif, artinya amat sangat suka kembali. Jadi Allah itu tawwab, maka setiap tawwab di dalam Al-Quran mesti digandeng dengan ar-rahim.
At-Tawwabur Rahim. Allah itu maha suka kembali, gitu bahasanya. Ar-Rahim, dan dengan penuh kasih sayang. Kembali kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang mau berkenan kembali juga kepadanya untuk bertaubat. Jadi saudaraku, Tawwab itu bolak-balik kembali, gitu kan ya. Saking semangatnya untuk kembali, maka itulah disebut mubalaghah, superlatif. Dengan bahasa lain, sebanyak apapun dosa seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin, dan selama itu pula seorang hamba tersebut yang bergelimang dengan dosa mau bertaubat, mau kembali kepada Allah, maka sebanyak, bahkan lebih banyak daripada kembalinya hamba. Karena hamba yang bertobat, yang kembali kepada Allah, tidak pernah disebut tawwab. Orang yang bertobat, yang kembali kepada Allah, tidak pernah disebut tawwab, yang artinya superlatif, tapi selalu taib, yaitu kembali. Allah tawwab. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa, ya, kemudian kembali bertobat, berbuat dosa, kembali bertobat, berdosa, maka Allah tawwab. Allah akan terus menerus kembali untuk berkenan mendekat kepada hambanya. Karena sekali, ingat mitra muslim hafizahumullah, sekali seorang hamba itu berbuat dosa, sekali seorang hamba itu berbuat maksiat, maka saat itulah mitra muslim, hamba itu akan menjauh dengan Allah. Ingatlah kisah yang sangat inspiratif yang mungkin pernah saya sampaikan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 35 itu kan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajrata fatakuna minadh dhalimin. Saat itu kan Nabi Adam sama Hawa disuruh tinggal sama Allah Rabbul Alamin di surga. Tapi meskipun wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, meskipun ada perintah dari Allah Rabbul Alamin, silakan kalian nikmati semua fasilitas yang ada di surga, makan apa saja yang kamu mau, kan? Tapi satu hal pengecualian, wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Kalau kalian lakukan itu, mendekati pohon ini, hadhihi sajarah, mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Perhatikan kata-kata Allah, wala taqraba hadhihi sajarata. Jangan sekali-kali kalian mendekat terhadap pohon ini. Ini itu menunjukkan isim isyarah lil qarib atau lil qurb. Menunjukkan kata isyarah yang menunjukkan dekat. Ini itu menunjukkan dekat. Namun apa yang terjadi ketika Nabi Adam dan Hawa akhirnya melakukan pelanggaran itu? Saat itulah kemudian Allah dalam surat yang lain menyatakan, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma sajarati wa aqul lakuma innas syaitana lakuma aduwwum mubin. Saat itu Allah berkata kan di surat Al-A'raf itu, wa nadahuma, maka Tuhan mereka berdua memanggil keduanya. Memanggil itu sudah menunjukkan jauh. Alam anhakuma antilkuma sajarati, bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon itu? Jadi sudah nggak menggunakan ini lagi, tapi pohon itu. Ini menunjukkan bahwa saat itu Nabi Adam sudah jauh karena telah melakukan pelanggaran itu kan ya. Nabi Adam sudah jauh dengan Allah Rabbul Alamin. Maka tatkala Nabi Adam menyadari hal seperti itu, kan Nabi Adam akhirnya berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan doa Nabi Adam ini memang diajarkan oleh Allah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka ketika Nabi Adam alaihi salam berdoa kepada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ketika Nabi Adam berdoa seperti itu, maka Allah berkenan menerima taubatnya Nabi Adam. Nah, istilahnya di Al-Quran itu Mas Nasir ada kata-kata fataba alaihi. Fataba alaihi itu Allah yang dimaksud. Maka Allah pun kembali berkenan kepada Nabi Ibrahim untuk mendekat. Jadi ketika ada orang yang bertaubat, Allah pasti berkenan menerima taubat itu. Ada orang yang bertaubat, itu maksudnya ada orang yang kembali kepada Allah. Dari perbuatan maksiatnya dia kembali kepada perbuatan baiknya. Dari perbuatan maksiatnya yang tidak diridhoi oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dia kembali kepada perbuatan saleh yang diridhoi oleh Allah. Saat ada manusia seperti itu, maka fataba alaihi, maka Allah pun berkenan kembali kepadanya untuk mendekat. Innahu huwat tawwabur rahim. Di ujung ayat banyak sekali kalimat seperti itu yang digunakan oleh Allah. Innahu huwat tawwabur rahim.
Sesungguhnya Allah itu maha senang kembali, meskipun berulang-ulang kembali kepada hamba-hamba yang telah berbuat dosa. So, seorang mukmin yang bertobat artinya kembali dekat dengan Allah, dan Allah selalu siap kembali berulang-ulang untuk dekat dengan hambanya yang mau bertobat. Itulah kenapa nama Allah diantaranya yang begitu indah dengan nama At-Tawwab, yang menurut Imam Al-Ghazali memiliki arti selalu kembali berulang-ulang. Meskipun hambanya itu kembali melakukan perbuatan yang tidak menyenangi Allah, tidak menyenangkan Allah, Allah tetap berkenan kembali menerima hambanya. Karena itulah mitra muslim hafizakumullah, jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa. Kembalilah secepatnya. Ketika para pendosa, karena apa mitra muslim hafizakumullah? Karena kullu bani Adam khata'un. Allah itu tahu bahwa semua manusia ya itu pasti melakukan sebuah kesalahan, ya, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Allah memberikan kabar gembira kepada kita, wa khairul khata'in, lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa adalah at-tawwabun, adalah yang mau berusaha untuk bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Apalagi Allah itu sangat senang sekali kalau ada para pendosa yang bertobat. Jadi Allah itu sangat senang banget, Mas Nasir, kepada para pendosa yang bertobat. Ya, jangan titik ya. Allah senang sama para pendosa, jangan titik. Tapi Allah senang banget sama para pendosa yang bertobat. Nah, Allah mengakui bahwa yang namanya manusia itu pasti melakukan sebuah kesalahan. Kan mungkin pernah dengar sebuah sebuah kisah yang inspiratif itu kan, yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi ingin memperlihatkan atau ingin menggambarkan betapa gembiranya Allah Azza wa Jalla Jalaluh terhadap hamba-hamba yang berkenan kembali untuk rujuk kembali bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu senangnya digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi asyaddu farham bi taubati abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Jadi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah itu lebih bergembira dengan taubatnya hambanya tatkala bertaubat kepadanya, dibandingkan gembiranya seorang dari kalian yang pada saat itu dia membawa tunggangan, membawa onta, dia berjalan. Di dalam ontanya itu, di atas onta maksud saya, itu penuh dengan barang-barang yang berharga. Tiba-tiba ontanya hilang, mitra muslim. Oh, dia nyari kemana-mana itu, nggak ketemu. Dia sedih banget. Di dalam kesedihan itu dia tertidur dia di bawah sebuah pohon. Nah, tiba-tiba huwa biha qa'imatun indahu fa akhadha bi khitamiha summa qala min siddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta min siddatil farah. Jadi saat itulah kemudian orang musafir ini sangat senang luar biasa, saking senangnya tali onta itu supaya nggak hilang lagi dipegang, dan dia berdoa kepada Allah dan bahasanya terbalik, Mas. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhan. Saking senangnya sampai keliru menggunakan bahasa. Dan kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senangnya seorang hamba barangnya ketemu lagi, yang luar biasa senangnya sampai keliru berucap-ucap gitu kan. Itu jauh lebih rendah dari senangnya senangnya Allah Rabbul Alamin menerima taubat seorang pendosa. Jadi dari sini mitra muslim hafizahumullah, ayo, maka di ayat yang lain itu sering banyak wasyari'u, ya kan, ila maufiratim mir rabbikum, bersegeralah. Ya, kita nggak boleh kalau berbuat dosa tidak boleh menunggu besok ya. Atau apalagi ada kata-kata mumpung masih muda itu kan, ya. Kita habisin waktu ya. Mumpung masih diberi umur, kita habisin waktu untuk berfoya-foya, hidup jauh dari Allah. Jangan, karena kita tidak tahu, ya kan. Karena kita tidak tahu kapan malaikat Israel itu menjemput kita ya. Kalau kita tahu daftarnya mungkin bisa ya, kayak begitu itu berkompromi, nanti menjelang sehari baru kemudian ngaji yang lempeng. Tapi masalahnya kita tidak tahu ini mitra muslim hafizahullah. Karena itu ikhwatuddin hafizahumullah ya,
mumpung masih hidup ya, mumpung kita masih diberi anugerah oleh Allah nyawa, ruh, maka bersegeralah ketika kita melakukan perbuatan dosa. Karena saudaraku ikhwati fillah, Allah sangat mencintai orang-orang yang bersegera bertaubat. Allah sangat senang kalau ada orang-orang yang bersegera untuk melakukan pertobatan setelah melakukan perbuatan dosa. Insya Allah nanti akan kita bahas gimana cara bertobat, gimana cara kembali kepada Allah supaya diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Insya Allah habis ini. Wallahu a'lam. Seperti pertanyaan dari Pak Anang di Benowo, Ustaz, bagaimana cara bertaubat dari kesalahan atau dosa pembagian waris yang tidak sesuai syariat ya? Apakah harus dikembalikan bagian-bagiannya atau gimana gitu ya cara bertaubatnya? Dan kita juga akan melanjutkan tadi seperti disampaikan Ustaz di sesi sebelumnya tentang bagaimana cara untuk bertaubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Ustaz. Ya. Kalau urusan harta benda, urusan hutang piutang, maka taubatnya itu ditambah, yaitu harus meminta keridhaan, keikhlasan kepada korban. Nah, termasuk masalah warisan. Kalau masalah warisan itu ternyata pembagiannya tidak sesuai syariat, itu baru nyadar, ya kumpulkan ahli warisnya semua, gitu. Minta ridhonya. Kalau uang itu sudah tergunakan, minta ridhonya. Kalau itu belum tergunakan, ya juga minta ridhonya, gimana nih pembagiannya. Kalau sudah ridho semua ahli waris, ya nggak ada masalah. Saya kira untuk kajian ahli waris ada di mana, di radio kita ya, kalau tidak salah ya, nanti bisa ditanyakan lebih detail lagi dengan pakarnya. Saya tidak pakar di bidang hitung-hitungan masalah warisan, tetapi secara prinsip memang ketika sudah merasa salah dalam pembagian itu, ya kembalikan, karena itu menyangkut hakul adami gitu ya. Jadi kalau sudah menyangkut hakul adami, maka kembalikan kepada hakul adami itu hak manusia gitu kan ya. Jadi harus minta relanya terhadap manusia itu dengan cara-cara yang juga sesuai dengan syar'i, misalnya mengumpulkan mereka semua, terus mengungkapkan kenyataannya gitu. Lebih detailnya ya insya Allah coba nanti bisa ditanyakan tentang masalah seperti itu. Demikian kurang lebih Nasir. Ya, kita ke telepon Ustaz ya, Pak Asradikun di Krian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sadikun. Monggo Pak Sadikun. Itu Ustaz, itu kan ada kata melampaui batas. Melampaui batas itu apakah ada batasan orang beriman dengan orang kafir? Orang beriman kan sudah mengakui, tapi dia juga melampaui batas karena dia tidak menjalankan syariat Islam. Kalau orang yang tidak beriman itu apakah masuk ke dalam sifat itu tadi, hamba-hamba yang melampaui batas itu. Untuk pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, taubat itu kan kembali, kembalinya itu kan ada yang taubat yang sambaladu. Itu kalau taubat yang sambaladu itu kan mengejek Allah, ngece-ngece, kan begitu. Padahal taubat itu kan ada taubatan nasuha, itu yang sudah tidak mengulang lagi. Itu bagaimana dengan taubat yang seperti itu? Apakah bisa diterima oleh Allah? Dan ada kembali itu, ada kembali, arti kembali itu kembali dalam kematian, itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam kematian, itu kembali kematian. Oke. Oke. Melampaui batas tadi Ustaz ya. Apakah ada batasan antara orang beriman dan orang yang tidak beriman? Tentang dan tentunya taubat sambaladu. Sambaladu. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Pak Sadikun. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Itu umum ya kan? Asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas. Bisa orang beriman syek maksiat, bisa yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman pun melampaui batas. Orang yang beriman tapi tetap tidak taat kepada Allah pun melampaui batas.
Semua diampuni sama Allah. Bukankah dalam surat yang lain kan Allah menyatakan, tadi sudah saya singgung kan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah tuh punya hak prerogatif, hak untuk mengampuni siapapun yang Allah kehendaki. Allah itu berhak, dengan catatan orang itu masih hidup. Jadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, itu maksudnya sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang mensekutukannya. Itu adalah ketika di akhirat. Artinya ayat yang sering dibaca itu kan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu ayat kalau nggak salah Nisa 48. Itu ayat, saudaraku ikhwatadina fillah, itu berbicara tentang akhirat nanti, di akhirat. Jadi kalau ada orang pas lagi mabok meninggal, ya kan kalau zahirnya kan lagi mabok meninggal, ya min ahlin nar kan. Tapi selama dia masih beriman kepada Allah, ya insya Allah kelak dia masuk surga, diampuni sama Allah, gitu kan. Ya, ada orang yang lagi mencuri, ternyata kejatuhan genteng, atau dia jatuh dari genteng itu, dia mati gitu kan, lagi dalam kondisi mencuri gitu, dalam kondisi berzina mati gitu. Nah, itu masih bisa diampuni sama Allah. Tapi kalau sudah syirik, mati dalam kondisi syirik, mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Rabbul Alamin, nah ini yang dimaksud tidak diampuni. Namun kalau masih hidup, itu la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa. Kalau masih hidup siapapun, ya kan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni semuanya, saudara, semua dosa selama dia masih hidup, selama hayat masih dikandung badan. Tidak ada dosa sebesar apapun kecuali bisa diampuni sama Allah. Sebesar apapun dosa seseorang mitra muslim, masih jauh lebih besar dari kasih sayang Allah dan senangnya Allah menerima orang itu jikalau dia mau bertaubat. Wallahu a'lam. Demikian kurang lebih. Masuk yang sambalado tadi itu Ustaz ya? Oh ya, sambalado ya. Iya, ya itu maksudnya mungkin habis bertobat dosa lagi gitu maksudnya ya. Itu kan kapok-kapok Lombok gitu kan ya. Allah masih berkenan nerima selama dia masih hidup. Allah berkenan nerima. Itulah makna tawab. Jadi dosa, sholat, mari sholat, dosa mana Mas Nasir, dosa lagi, ibadah lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Selama dia masih hidup, ya Allah nggak akan pernah capek untuk menerima taubat. Itu mana at-tawwabur rahim. Makanya kembalilah secepatnya kepada Allah. Cuman ya, saya ingatkan pada pribadi saya dan pada jenengan semua, antum semua, bapak ibu semua, mitra muslim semua, kita tidak tahu kapan Israel mengambil nyawa kita, itu saja. Yang kita khawatirkan saat kita berbuat dosa, dia jadwalnya datang, itu yang jadi masalah, itu jadi masalah. Kan kita nggak mau mampir ke neraka, sekalipun mungkin bisa jadi masuk surga ya. Semua kullu ummati yadkhulul jannah, semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga itu. Siapapun yang beriman itu masuk surga. Cuman mampir ke nerakanya itu berapa lama kan tergantung perbuatan maksiatnya itu mitra muslim. Dan kita nggak kepingin kan mampir itu kan. Wallahu a'lam. Baik. Kita pun juga jadi capek akhirnya ya. Kalau balik seperti itu. Yang penting tetap berdalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Sodikun yang sudah menelpon ke 0315624555. Kemudian ada Bu Ida di YouTube yang menyapa. Kemudian Ibu Yuni dan juga Ibu Sri serta Bu Mei di Gresik yang menyapa melalui live YouTube Suara Muslim TV. Oke, kalau misalnya kita mencuri, Ustaz, barangnya itu nggak dikembalikan, apakah taubatnya tidak diterima? Ini pertanyaan dari Ibu Sri ya di YouTube. Karena tadi kan kalau berhubungan dengan harta ada hak orang nih yang harus dikembalikan ya, bukan cuma bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, harus dikembalikan Mas Nasir. Benar, Mas Nasir jawab sudah benar. Harus dikembalikan. Karena itu hakul adami. Nah, pertanyaannya Ustadz,
mencurinya itu ternyata tempatnya jauh, dia sudah balik ke kampung halaman, dia juga lupa di mana rumahnya. Sudah, sedekahkan aja, karena nanti ada ayat yang dengan itu Allah akan mengganti dengan hal-hal yang baik kan, dimana kalau kita beramal soleh setelah perbuatan dosa kita itu nanti akan bisa menghapus itu kan, dengan catatan nggak ketemu, terus lupa dia mencuri di mana ini kan. Yang bingung itu gini, Mas Nasir, kalau mencuri itu kan bisa jadi angkanya bisa ketahuan. Nenek korupsi itu loh kan, kadang-kadang saking banyaknya itu gimana. Makanya mohon maaf ya, wahai para saudara-saudaraku yang telah melakukan tindakan korupsi, menguras harta negara, nanti itu pertanggungjawabannya berat itu. Pertanggungjawabannya berat. Anda bertobat diterima sama Allah. Tapi kalau uang itu masih dinikmati terus, maka itu tidak akan pernah selesai. Nanti akan ada penuntutan di akhirat oleh rakyat itu. Dituntut itu. Ya Rob, saya udah bayar pajak nih. Ternyata pajak saya dimakan sama yang ngambil pajak itu sendiri. Ya Rob, begitu nanti itu. Maka mungkin dia bertobat, diterima tobatnya, tapi ternyata tobatnya hilang itu nanti. Amal solehnya hilang. Jadilah muflis. Ini beratnya di situ. Maka beratnya jadi pemimpin, beratnya orang yang amanah, beratnya orang yang jujur itu. Waduh, kalau sampai tidak jujur, saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, sampai nilep harta masyarakat, itu hakul adami. Cara bisa kembali kepada Allah cuma satu, kembalikan semua harta itu. Tidak apa-apa miskin, asal nanti di akhirat jadi kaya. Tapi kalau di dunia itu kaya, di akhirat akan jadi muflis, miskin saudaraku, rugi nanti kita. Wallahu a'lam. Baik, kita ke penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa ini? Muhammad Hasim dari Sampang. Pak Hasim, oke, silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasim. Aku ingin bertanya, kalau misalnya ada orang mencuri di lalu daun naik ke atas rumah, lalu jatuh, lalu aku mati, apakah syahid apa enggak? Ya. Dan juga kalau orang berzina, kalau orang berzina terus meninggal di tempat orang, suaminya apa? Kalau taubat Tuhan, tapi setelah taubat kerjakan lagi, apakah taubat maksiat ya? Taubatnya. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya dari Bu Nihal ya, melalui WhatsApp. Ustadz, bagaimana kalau kita membuat marah atau kecewa orang lain, baik sengaja atau tidak sengaja, tapi kita sudah berusaha benar-benar minta maaf, namun orang itu mengatakan maafnya itu tidak bisa menebus sakit hatinya gitu ya. Dia memaafkan tapi masih sakit hati dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini masuk obatnya gimana tuh gitu ya, maksudnya dengan perbuatan yang seperti ini. Tadi Pak Hashim di Sampang ya menanyakan juga tentang kalau melakukan pencurian dosa kemudian meninggal karena jatuh ya dari atas, itu masuk mati gimana tuh gitu Mas, matinya gitu ya Ustaz. Ya. Jadi Pak Hasim dulu saya jawab ya. Jadi kalau mati dalam kondisi berbuat maksiat kepada Allah, mati dalam kondisi durhaka kepada Allah, ya bukan mati syahid. Ya mati yang dalam kondisi kemungkinan su'ul khotimah secara teori ya. Tapi secara kenyataan kita tidak boleh ngejudge. Jadi sekali-kali mulut dijaga. Jangan ngejudge, su'ul khotimah itu jangan. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu akhir hidup seseorang itu apa yang terjadi. Bisa jadi dia jatuh detik-detik sebelum jatuh dia sadar, hendak mengurungkan niatnya untuk mencuri, ya kan? Atau misalnya ada seorang pelacur itu kan, ternyata dia meninggal dunia di tempat pelacuran itu.
Mungkin secara teori kelihatan kayak begitu, tapi kan kita tidak tahu apakah saat berada di tempat tersebut dia nangis, dia enggak punya daya untuk keluar, sebab itu dia bertobat sama Allah. Allah At-Tawwabur Rahim, Allah penerima taubat dan Allah sangat sayang. Jadi mulut kita saja yang harus kita jaga. Oh, itu sul khatimah itu. Dan juga kita nggak perlu ngomong juga oh syahid itu kan. Kita nggak tahu kan. Semua serahkan juga kepada siapa? Allah Azza wa Jalla Jalaluhu. Ini kurang lebih seperti itu jawaban saya. Demikian, terima kasih. Tadi yang WhatsApp? Ya. Dia berbuat salah kepada orang lain, iya. dimaafkan tapi katanya tidak bisa mengobati sakit hatinya. Jadi masih sakit hati dengan apa yang kita lakukan. Sebagaimana taubatnya gitu. Sebagaimana penjelasan saya tadi, mitra muslim hafizahumullah, bahwa yang namanya bertobat pasti akan diterima sama Allah, kecuali yang menyangkut hakul adami. Kalau menyangkut hak orang lain, hak manusia, maka tunaikan haknya tersebut, kembalikan dulu haknya itu. Nah, setelah mengembalikan dan meminta maaf, ternyata juga masih belum dimaafkan karena mungkin saking sakitnya hati, gitu kan ya. Maka yang pertama yang dilakukan sebenarnya sudah selesai, ya kan? Tetapi tetap yang harus dilakukan itu adalah memohonkan ampun kepada Allah untuk dia. Senantiasa seperti itu. Kan ada doa yang terkenal tuh, mitra muslim, Rabbana zalamna anfusana. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Itu kan yang ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa guru-guruku, dosa orang yang banyak berbuat baik kepada kami. Dan yang kelima itu apa? Dosa orang-orang yang punya hak untuk bisa membalas dalam hidup kami karena kesalahan dan kezaliman yang pernah kami lakukan kepadanya. Nah itu ya, wali ashabil huquqil wajibati alaina. Kelak ya, suatu saat dalam sebuah riwayat, kalau kita sering memohonkan ampun kepada Allah terhadap orang yang pernah kita zalimin gitu kan, terus kita sudah minta maaf nggak dimaafkan, atau kita malah nggak sempat minta maaf tapi kita sadar salah, cuma nggak nemu orangnya gitu kan ya. Nah, maka kalau kita berbuat baik kepada dia dengan mendoakan dia supaya diampuni oleh Allah, maka kelak ini akan menutup gitu, menjadi impas gitu kan. Allah tidak akan pernah membalasnya, akan diimpas sama Allah Rabbul Alamin. Seolah Allah akan berkata kepada orang yang nuntut nanti, dia selalu mendoakan kamu loh, itu sudah impas gitu. Maka seringlah berdoa seperti itu, karena kita tidak tahu apakah kita pernah menzalimi orang atau tidak, karena kita tidak tahu apakah perilaku kita tuh menyakitkan hati orang apa tidak. Apalagi seperti kita ini ngomong kemana-mana Mas Nasir, ya kan? Kita nggak tahu apakah pendengar itu ada yang sakit hati, tersinggung gitu kan. Kalau sampai pendengar tuh nangis bercucuran air mata karena ketersinggungan misalnya gitu kan, maka sungguh kita akan dituntut. Tapi kalau kita sering berdoa, wali ashabil huquqil wajibati alaina, ampunilah mereka-mereka yang pernah kami zalimi ya Allah, dan mereka berhak membalasnya tapi saya sendiri tidak sempat meminta maaf itu misalnya, maka insya Allah Allah akan mengampuni dan mengimpaskannya. So mitra muslim hafizakumullah, sebagai penutup ya, cukup ya. Oke. Ada telepon terakhir. Oh, terakhir. Kita sapa dulu ya. Oke. Assalamualaikum Pak Idrus. Ya, silakan. Saya mau tanya, orang berzina kan pasti dosa. Nah sekarang di tempat kumpulnya saya apakah saya dosa sama dia atau tidak? Oh, oke. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Ya, oke. Ya, maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli di tempat orang yang sudah terkenal begitu, beliau ini bagi orang yang pezina begitu Ustaz. Apakah gimana hukumnya? Beli ya di toko itu ya, di barang-barang makanan, jajan dan sebagainya. Ya, jual belinya sah. Jual belinya sah. Kan jual beli ya kan. Ada yang jual, ada yang beli. Barangnya juga itu dia pulaan nih kan ya. Itu kan barangnya bukan barang orang lain, barang dirinya. Secara fikih jual belinya sah. Tapi mungkin secara moral kita kan tahu mungkin ada modal yang masuk dari barang-barang yang haram. Ya kalau kita tahu ya nggak usah beli di situ. Tapi kalau kita beli sekalipun itu sah. Cuman secara adab mungkin ya lebih baik beli kepada yang lain. Sebagai penutup ya mitra muslim hafizahumullah, karena waktunya sudah mepet, maka kembalilah secepatnya kepada Allah Rabbul Alamin dengan sepenuh hati. Dan perlu diketahui,
ada sebuah hadits qudsi yang luar biasa membangkitkan semangat ke kita mitra muslim hafizakumullah. Kata Allah, al-munkisarati qulubuhum min ajli. Ana inda al-munkisarati qulubuhum min ajli. Kata Allah Rabbul Alamin, saya berada begitu dekat dengan orang yang hatinya hancur gara-gara telah berbuat dosa dan menyesal. Maka di antara diterimanya dari sebuah dosa adalah ketika kita kembali, taubat kita adalah ketika kita kembali kepada Allah Rabbul Alamin dengan hati yang hancur, sedih, luar biasa kecewanya, nyeselnya. Kenapa sampai bisa melakukan seperti itu, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah? Ada ulama motivator yang hebat, yang luar biasa sepanjang masa, Ibnu Athaillah Al-Askandari. Beliau menyatakan, rubba maksiatin awrasa dhullan wa inkisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbara. Kata Ibnu Athaillah Al-Askandari, beliau menyatakan, kemaksiatan, betapa banyak kemaksiatan yang mewarisi kehinaan dan hancurnya hati. Kemaksiatan dilakukan seorang yang kemudian membuat hina, merasa hina, kenapa bisa aku lakukan itu? Hancur hati, kenapa bisa melakukan itu? Khairum min ta'atin awrasat izzan wa istikbara. Jauh lebih baik dari berbuat ketaatan yang melahirkan kesombongan dan merasa mulia. So, mitra muslim, ketika kita berbuat dosa, merasa hina, hancur hati, itu yang selalu diinginkan, diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Karena itu sebagai sebuah simbol, tanda penyesalan yang luar biasa. Kembali secepatnya kepada Allah Rabbul Alamin, karena Allah selalu menerima siapapun yang melakukan perbuatan dosa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.